Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar Ahmad Yogyakarta, bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun kita berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Jumat 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk melanjutkan kajian kitab Fi Faslin Fi Tazkiyatin Nafs. Satu di antara kenikmatan yang tidak diberikan kepada semua orang, bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi beberapa orang, sebagian orang, untuk mempelajari ilmu yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan itu semuanya dihitung sebagai sungguhan kita dalam mencari hidayah, petunjuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya melanjutkan dalam kitabnya Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tiada seorang pun yang tidak mampu untuk menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Para ulama menggarisbawahi makna al-hadyu, petunjuk, dalam pembahasan ini bahwa al-hadyu nau'ani. Ya, al-hadyu itu ada dua macam petunjuk. Yang pertama, hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah petunjuk penjelasan, petunjuk sebuah pembenaran, sebuah keterangan yang itu bisa mengarahkan kita kepada sebuah kebenaran. Dan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelah mereka. Setiap orang di antara kita, baik itu fakir ataupun kaya, baik orang yang sempit, orang yang sibuk, ataupun orang yang waktunya longgar, asalkan dia membaca keterangan-keterangan yang bersumber dari ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mampu membedakan mana itu kebenaran dan mana itu sebuah kebatilan, mana itu yang sunnah dan mana itu yang bid'ah, mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk. Semua orang, baik dia kafir maupun mukmin, dia akan mampu untuk membedakan sebuah kebenaran asalkan dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, baik hadis yang fi'liyah maupun qauliyah, maupun yang terakhir takririyah, penetapan beliau dalam berbagai permasalahan agama ini. Kemudian petunjuk yang kedua adalah hidayatut taufik, petunjuk taufik, dan ini merupakan hak khusus atau hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar Ahmad Yogyakarta dimanapun kita berada, karena petunjuk ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai insan, manusia yang lemah, yang mengaku muslim, yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir, di awal maupun di tengah, dalam setiap kita berbuat, kita berkata, ataupun kita mengerjakan sebuah kebaikan, maka wajib kita untuk menyandarkan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang namanya kekuatan, yang namanya kemudahan, hidayah, itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seseorang melaksanakan perbuatan yang sangat ringan. Ambil contoh, makan dengan tangan kanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbuatan yang sangat ringan bagi semua orang, baik anak kecil maupun orang dewasa. Namun, ketika kita tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kita untuk makan dengan tangan kanan, maka perbuatan amal soleh yang sangat kecil ini pun tidak mampu kita laksanakan. Dan berarti kita terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan barokahnya, dan kita tidak akan mendapatkan pahala apapun dari perbuatan makan kita ketika itu.
Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebuah amalan itu besar, sangat berat sebenarnya bagi jiwa. Salat tahajud misalnya, salat malam merupakan perbuatan yang sangat sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada seseorang untuk menetapi sunnah Rasulnya Muhammad SAW, untuk beritiba kepada Rasulnya Muhammad SAW, mengikuti ayat-ayatnya, maka tidak mustahil bagi seorang itu untuk melaksanakan kebaikan yang sangat berat itu. Bahkan perbuatan yang secara nafsu itu sangat berat bagi dia, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ringan, bahkan semuanya akan menjadi mudah. Semua hal-hal yang berujung ataupun menuju kepada perbuatan yang berat itu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala akan mudah dikerjakannya, sehingga setiap sisi kehidupannya penuh dengan barakah Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang jelas semuanya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah manapun, dari depan, dari arah belakang, dari arah samping, kanan dan kiri, dari bawah dan depan, semuanya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau semuanya sudah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanyalah kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Tidak ada keburukan apapun dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita menyandarkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hati kita hanya kepadanya, dan selalu mohon petunjuk dan kemudahan kepadanya dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, karena hak petunjuk itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita cukupkan kajian sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, hikmah dan kemudahan lahir dan batin kepada kita semuanya untuk menetapi kebenaran yang telah kita ketahui dan menjauhi segala keburukan sebagaimana ilmu yang telah kita ketahui. Ma'allahul muwaffiq wa billahi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.